Oke, selamat pagi. Jadi ini adalah presentasi dari grup saya untuk card game saya. Jadi Battle of Township. Jadi dalam grup saya ada Angga, Bianca, Diana, dan Ferdinand. Jadi Battle of Township atau BOT ini merupakan game di mana kita harus membangun struktur yang lebih kuat dan kita bisa mengirimkan bencana alam untuk menjatuhkan kota musuh. Jadi bisakah kita menjadi best mayor of BOT? Cari tahulah dengan duel dengan lawanmu. Jadi fitur peraturan yang mudah dipelajari bahkan untuk pemula. Kedua, gunakanlah kartu yang diberikan kepadamu untuk bangun kotamu. Kemudian, jangan khawatir jika musuhmu punya kartu yang lebih bagus. Kita tidak tahu bahwa kita akan dapat comeback. Kemudian ini sistemnya seperti Uno, tapi ada kaca. Oke, jadi gameplaynya seperti ini. Permainannya sangat simpel. Jadi kita punya 4 orang player. Dari 4 orang player itu kita akan dipisahkan menjadi 2 tim. Jadi setiap tim punya 2 orang. Jadi pada pertama-tama setiap orang akan menerima 4 kartu dari deck. Itu adalah 4 kartu pertama yang kita ambil. Jadi setelah itu kita punya poin penduduk. Poin penduduk ini merupakan life point, health point. Dan ini pun menjadi winning condition kita. Kalau poin penduduknya habis atau berubah menjadi 0, maka tim kita kalah. Jadi kemudian kita punya 3 fase dari gameplay tersebut. Pertama adalah fase draw card, kemudian fase place card, dan kemudian attack phase. Jadi semua player itu berjalan seperti zigzag. Jadi dari player 1 ke player 2 ke player 3 ke player 4, dan 3 fase ini digunakan untuk setiap player. Yang pertama adalah draw card. Seperti namanya, kita mendraw card dari deck. Kita mendraw 1 card dari deck. Kemudian kita place card phase. Fase place card ini kita dapat menaruh kartu dari tangan kita. Walaupun kita mau atau tidak untuk menaruh kartu itu terserah kita. Kemudian attack phase. Fase attack ini kita dapat menggunakan kartu yang telah kita letakkan untuk menyerang lawan. Tapi tunggu, kita tidak bisa menyerang lawan dalam urutan pertama untuk setiap player karena itu tidak fair. Baik, jadi di sini kita punya beberapa macam kartu. Yang pertama ada bambu runcing sebagai kartu landmark. Jadi kartu landmark ini merupakan bangunan yang mempunyai kemampuan ekstra sebagai keunikannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa bambu runcing ini mempunyai efek yaitu sebagai senjata yang ditakuti oleh pasukan Belanda. Nah, kartu ini juga dapat memberi musuh damage sebanyak 500 jika kartu yang diserang oleh kartu bambu runcing ini tidak hancur. Kemudian yang berikut ada apartemen sebagai kartu normal. Nah, kartu normal ini berbeda dengan kartu landmark yang mempunyai kemampuan. Jadi kartu normal ini hanya bisa digunakan sebagai pertahanan dan juga penyerang. Kemudian ada senjata biologis sebagai kartu condition. Jadi kartu condition ini merupakan kartu yang cuma bisa digunakan sekali di dalam field condition. Jadi setelah digunakan maka kartu tersebut akan hancur. Nah, senjata biologis di sini juga mempunyai efek yaitu kedua pemain kehilangan 1000 poin dan attack dan juga depth semua bangunan berkurang sebanyak 500 selama 1 turn. Nah, ini adalah beberapa kartu yang sudah kita desain, cukup banyak juga. Kemudian permainan tuh mempunyai beberapa wilayah untuk tiap player. Jadi jika dilihat wilayah-wilayah tersebut tuh sangatlah obvious kegunaannya. Jadi yang pertama, wilayah bangunan itu merupakan tempat dimana kita menempatkan kartu bangunan. Contohnya itu Eiffel Tower. Dan kita juga bisa memasang sebanyak 5 kartu di dalam wilayah ini. Kemudian ada wilayah spell, itu adalah tempat dimana kita menempatkan satu kartu spell atau kartu equip. Jadi contohnya itu tsunami, gempa, dan juga musim liburan. Kemudian ada wilayah tempat buang kartu. Itu tempat dimana kita menempatkan kartu yang sudah mati atau yang sudah terpakai. Kemudian ada deck. Deck ini tempat dimana kita menempatkan semua kartu dan dimana kita mengambil kartu. Jadi deck di sini sistemnya itu sama dengan saat kita bermain kartu Uno. Jadi beda dengan Yu-Gi-Oh yang tiap pemain mempunyai deck masing-masing. Jadi permainan ini justru menyuruh pemain untuk membagi
membagi setiap deck. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya. Di video tadi kita melihat WC umum loss. Itu diakibatkan karena attack WC umum cuma sejumlah 500, sedangkan kantor polisi mempunyai def sebesar 1300. Mengakibatkan WC umum kalah dan gagal menghancurkan kartu kantor polisi. Alhasil, penyerang menerima damage total sebanyak selisih dari ATK penyerang dan DF kartu yang diserang. Jadi, anggap saja poin penduduk penyerang sebelumnya itu menyerang adalah 8.000. Tapi setelah kalah dari adu kartu, poin penduduk yang dikurangi itu sebanyak 800 poin. Alhasil, jumlah poin itu sekarang sisa 7.200. Namun, andai saja misalkan yang menyerang itu adalah kantor polisi. Yang menang adalah kantor polisi, karena ATK kantor polisi itu lebih besar daripada DF WC umum. Setelah itu, WC umum akan hancur dan dibuang ke wilayah tempat buang kartu. Beda dengan skenario yang tadi WC umum tidak harus, karena dia adalah yang penyerang gitu. Sekarang dia hancur karena dia adalah yang diserang. Serta pemegang kartu yang hancur itu akan menerima damage total sebanyak selisih dari ATK kantor polisi dan WC umum. Sekarang kita masuk nih di basic spell card. Banjir sebagai contohnya ini ya. Oke, sekarang kita mendemonstrasikan penggunaan spell card. Dimulai dengan spell card banjir. Setelah kartu itu dipasang, kamu harus memberitahu musuhmu normal kartu mana yang akan terdampak efek kartu banjir. Agar saat di giliran musuh di fase 3, dia tidak akan menggunakan kartu itu untuk menyerang apapun. Setelah giliranmu berakhir, kartu itu akan dikirim ke pembuangan. And that covers condition cards basic. We had much fun thinking what the condition cards effect will be. Di sini kita dapat membedakan kartu landmark dan kartu normal biasa. Kartu landmark mempunyai efek unik masing-masing. Jadi anggap saja mereka kartu normal dan condition bersatu. Bedanya dengan condition, mereka ditempatkan di wilayah normal dan bukan di wilayah condition. Ini adalah beberapa kartu yang sudah kita desain, cukup banyak. Oke, terima kasih teman-teman.